Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih masih setia pada video pembelajaran matematika di channel New Fakih Channel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi yang sangat menarik. Materinya berkaitan dengan uji T sampel berpasangan. Kali ini kita akan menggunakan SPSS dalam proses perhitungannya. Oke, kita mulai saja. Contoh kasusnya, kita ingin menguji metode pembelajaran baru terhadap tingkat penguasaan materi ajar pada siswa. Tingkat kepercayaan yang digunakan, alfa yang digunakan adalah 5%. Ini adalah data sampel penelitiannya. Kemudian ya, yang tidak kalah penting di sini ya untuk menghindari bias ya adalah asumsi yang harus terpenuhi oleh suatu data ketika ingin melakukan uji T sampel berpasangan. Asumsi dasarnya yang harus terpenuhi ada 3. Yang pertama, data sampel harus berpasangan. Kemudian yang kedua, sampel diambil secara acak, random sampling. Kemudian yang ketiga, data sampel harus berdistribusi normal. Oke, ini adalah asumsi yang harus terpenuhi jika kita menginginkan hasil perhitungan yang akurat. Ya. Oke, kita di kesempatan kali ini akan menggunakan tipe hipotesis dua pihak. Ya. Jadi hipotesis penelitiannya, HO tidak terdapat perbedaan rata-rata pembelajaran sebelum dan sesudah pembelajaran metode baru. Kemudian HA-nya, terdapat perbedaan rata-rata pembelajaran sebelum dan sesudah pembelajaran metode baru. Itu adalah hipotesis penelitian. Kita akan tafsirkan ke dalam hipotesis statistik. HO-nya berarti ya di sini rata-rata ya sebelum tidak terdapat berarti sama dengan rata-rata sesudah. Kemudian HA-nya rata-rata sebelum karena hipotesis penelitiannya adalah terdapat ya berarti tidak sama dengan rata-rata sesudah. Oke, ini adalah hipotesis yang akan kita uji ya. Ini seperti ini ya. Kita akan gunakan SPSS dalam proses perhitungannya. Langkahnya silakan teman-teman kopikan ya nilai pretest dan posttest ya seperti ini. Copy kemudian pindahkan ke SPSS ya. Jadi tidak perlu impor lagi di sini ya, cukup mengkopikan saja dari Excel ke SPSS. Nah, di sini kita kopikan. Oke, kemudian kalau teman-teman mau mengganti nama variabelnya boleh, berarti variabel view. Nah, di sini diganti pretest ya. Kemudian yang variabel 2-nya kita ganti dengan posttest ya. Tipenya numerik ya. Kemudian yang lainnya adalah default di sini. Oke, kalau sudah kita kembali ke data view. Nah, ini akan berubah pretest dan posttest. Oke, langkah selanjutnya kita klik analyze ya. Kemudian pilih compare means, kemudian pilih paired sample t-test ya, uji T sampel berpasangan. Diklik. Kemudian di sini ada kotak dialog ya. Teman-teman klik dulu untuk post-test ya. Kemudian klik ya. Ini. Nah, seperti ini. Berikutnya adalah pretest. Klik lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih option ya untuk memastikan alfanya yang kita gunakan adalah 5%. Ya, betul. Confidence intervalnya 95% atau alfanya 5%.
continue. Kemudian kita langsung klikkan OK. Nah, ini adalah hasilnya. Ya. Teman-teman juga harus bisa menginterpretasikan ya hasil dari uji T-sampel berpasangan. Tabel yang pertama ya ini adalah per sampel statistik. Ya, artinya statistik deskriptif ya. Untuk post-test rata-ratanya 75,3, kemudian banyaknya datanya adalah 10, standar deviasinya adalah 15, sekian, kemudian standar error mean-nya 4, sekian. Berikutnya pretest rata-ratanya 67,7, datanya adalah 10. Kemudian ini adalah nilai korelasinya ya. Kemudian yang terakhir tabel per sampel test. Nah, ini yang menjadi pedoman ya, kita menerima HA atau menolak kita menerima HO atau menolak HO itu berdasarkan tabel ini, per sampel test ya. Kalau kita menggunakan SPSS itu akan lebih mudah ya melihat nilai signifikannya di sini ya. Ternyata nilai signifikannya adalah 0,00000, lebih kecil daripada 0,05 atau 5%. Alfanya yang kita gunakan kan 5%. Karena nilai signifikan ya 0,000 kurang dari 0,05, maka yang diterima adalah HA. H0-nya ditolak ya. HA-nya adalah rata-rata sebelum tidak sama dengan rata-rata sesudah. Oke ya, atau kita dapat kaitkan dengan hipotesis penelitian, maka terdapat perbedaan rata-rata pembelajaran sebelum dan sesudah pembelajaran metode baru. Nah, untuk mengetahui ya peningkatannya berapa ya kita bisa melihat dari tabel yang terakhir ini. Nah, ini adalah selisih antara rata-rata sesudah dengan sebelum. Ini positif, berarti terjadi apa? Peningkatan. Atau dengan kata lain, nilai rata-rata sesudah lebih besar daripada sebelum. Selisihnya berapa? 7,6 karena positif ya. Oke, ini adalah pembelajaran berkaitan dengan uji hipotesis ya. Uji T-sampel berpasangan. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.